Bab 2736, Binatang Kuno. Bintang leluhur bertransformasi dari inti tanah leluhur, namun langit dan bumi yang hancur di tanah leluhur tersebut memuat prasasti dan tanda asli yang misterius, namun tidak ada satupun di bintang leluhur, yang membuat Julian sangat bingung. Siapa yang tahu? Six Round merentangkan tangannya, mata gelapnya berputar-putar, mengamati keadaan sekelilingnya. Daerah tempat mereka berada adalah ujung pegunungan, dan di belakang mereka terdapat formasi tersebut. Tempat ini berada di tepi formasi dan seharusnya tidak dihuni oleh makhluk hidup apapun. Dunia penjara ini sangat luas, tetapi di masa lalu, banyak sekali prajurit kuat dari berbagai ras di penjara di sini. Setelah sekian lama, para prajurit kuat ini pasti telah berkembang biak. Sekarang, dunia penjara ini seharusnya sangat ramai, kata Six Round. Ayo kita pergi dan melihat-lihat dunia penjara ini, dan kenali dunia penjaranya dulu. Julian juga melihat sekeliling, lalu melangkah maju. Tak lama kemudian, mereka berjalan keluar dari pegunungan. Meskipun pegunungan ini sangat luas, itu bukan apa-apa bagi mereka. Mereka berjalan cepat. Begitu mereka keluar dari pegunungan, mereka melihat sebuah kota di depan mereka. Kota ini relatif besar, dengan banyak gunung suci dan bahkan beberapa kerajaan. Kota terpencil. Pada gerbang kota yang tinggi, terukir dua karakter kuno. Di gerbang kota, banyak makhluk masuk dan keluar. Julian dapat merasakan bahwa kultivasi makhluk-makhluk ini tidak terlalu kuat, dan beberapa bahkan belum mencapai alam dominasi. Sebagian besar dari mereka masih berada di alam Dao Surgawi. Agak lemah. Setelah merasakan tingkat kultivasi makhluk-makhluk ini, Julian tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, kupikir orang-orang yang dipenjara di dunia penjara semuanya kuat, jadi apakah makhluk-makhluk yang kita temui semuanya kuat? Six Round berpikir sejenak dan berkata, ini seharusnya bukan inti dari dunia penjara, melainkan hanya pinggirannya. Ayo kita langsung ke area inti dan melihatnya. Oke. Julian mengangguk dan berkata, kalau begitu, lewati saja tempat ini dan langsung menuju area inti dunia penjara. Pada saat ini, percakapan antar makhluk di sekitarnya menarik perhatian Six Round, dan dia pun tak dapat menahan diri untuk berhenti. Seekor binatang purba tampaknya telah muncul di dunia regional. Oh, benarkah? Dari mana berita itu berasal? Saya punya kerabat jauh yang merupakan murid Akademi Dao Agung. Berita ini datang dari Akademi Dao Agung. Ada apa? Julian menatap Six Round yang berhenti dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Putaran ke-6 berkata, kamu belum bisa pergi. Kenapa? Bahkan Sarah pun menjadi penasaran. Ayo kita masuk ke kota dulu. Six Round tidak banyak bicara, tapi langsung masuk ke kota. Julian dan Sarah saling memandang dan kemudian memasuki kota. Mereka menemukan tempat tinggal di kota itu, yang merupakan gunung suci. Ada banyak bangunan terpisah di puncak gunung, dan setiap bangunan setara dengan kamar hotel di bumi. Dengan cara yang mandiri. Julian bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Six Round tersenyum dan berkata, pernahkah kamu mendengar Louis binatang purba itu? Julian menggelengkan kepalanya sedikit, melirik Sarah, dan bertanya, apakah kamu tahu? Sarah juga menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Six Round menjelaskan, saya juga telah membaca beberapa catatan dalam buku-buku kuno Pavilion Tianji. Konon, semua ras di dunia gelap dibesarkan di tanah leluhur, dan prasasti asli semua ras muncul di tanah leluhur. Tanah leluhur adalah asal mula semua ras di dunia gelap, bahkan ribuan alam. Alasan mengapa terdapat ribuan alam di dunia luar adalah karena tanah leluhur telah hancur. Energi tanah leluhur dan hukum yang terkandung di dalamnya telah tersebar, yang menyebabkan munculnya ribuan alam. Setiap alam memiliki asal-usulnya sendiri. Asal-usul ini sebenarnya hanyalah beberapa jejak hukum di tanah leluhur di masa lalu. Berhenti bicara omong kosong, langsung saja ke intinya, kata Julian dengan tidak sabar. Six Round melanjutkan, ketika tanah leluhur masih utuh, sesekali, leluhur suatu ras akan lahir. Leluhur ras-ras ini perlahan-lahan bereproduksi dan akhirnya membentuk suatu ras. Saya baru saja mendengar beberapa makhluk di luar kota berbicara Louis seekor binatang purba yang muncul di dunia bawah tanah. Ketika seekor binatang purba lahir, ia menjadi leluhur suatu ras. Namun, di dunia gelap masa lalu, beberapa ras yang kuat tetap mengincar tanah leluhur mereka. Begitu seekor binatang purba lahir, mereka akan merebutnya kembali. Jika ia kuat, mereka akan melatihnya untuk menjadi binatang pelindung ras mereka sendiri. Setelah mendengar ini, Julian akhirnya mengerti. Namun, ia juga penasaran dan bertanya, bukankah mereka mengatakan bahwa tanah leluhur telah dihancurkan dan tidak berharga? Mengapa leluhur umat manusia, binatang purba, muncul? Mana mungkin aku tahu? Tanya Six Round. Kalian tunggu di sini dulu, aku akan keluar dan mencari informasi lebih lanjut. Setelah mengatakan itu, Six Round berdiri dan pergi. Hanya Julian dan Sarah yang tersisa di sini. Mereka saling memandang. Mereka berdua hanya saling menatap seperti ini, dan Sarah merasa sedikit malu. Wajah cantiknya langsung memerah. Ia tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala dan berbisik, kenapa kau menatapku seperti ini? Julian terkekeh dan berkata, aku ingin mencoba betapa ajaibnya tubuh gelap. Konon, tubuh gelap adalah wadah kekuatan alami yang dapat menampung semua kekuatan yang lahir dari kegelapan.
Selama kau berlatih kultivasi ganda dengan tubuh gelap, kau dapat terus menyerap energi tubuh gelap untuk meningkatkan kultivasimu. Saat Julian berbicara, dia segera memeluk Sarah dan mencondongkan tubuh ke arahnya, wajah mereka hampir bersentuhan. Masuklah ke dalam rumah dan ingat untuk membentuk formasi. Sarah pun mengulurkan tangan untuk memeluk Julian dan meringkuk dalam pelukannya. Julian memeluknya dan memasuki rumah. Ia lalu dengan santai membentuk formasi untuk mengisolasi aura dan persepsi spiritual apapun. Di dalam kamar, di atas tempat tidur. Keduanya berlama-lama. Selama tarik-menarik ini, kekuatan Julian terus meningkat, kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat dari kultivasinya sendiri, dan tingkat kultivasinya juga meningkat selama tarik-menarik ini. Dia menerobos dan berhasil memasuki alam Tianzun Agung. Sarah, di sisi lain, terbaring tak berdaya di tempat tidur. Semua kekuatan di tubuhnya telah hilang, dan semua latihan yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun telah sia-sia bagi Julian. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kau memiliki kegunaan yang begitu luar biasa? Julian tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil memeluk Sarah yang sedang sekarat dan tak berdaya. Sarah berkata dengan lemah, fisik kegelapan itu sangat ajaib. Ia dapat menyerap semua kekuatan yang lahir dalam kegelapan untuk meningkatkan ranah kultivasi dan kekuatannya sendiri. Ini adalah fisik tercepat dalam buku-buku kuno dari berbagai ras di dunia gelap. Namun, jika ranah kultivasinya terlalu lemah, ia tidak akan mampu mengeluarkan sihir fisik ini. Ranahku saat ini hampir tidak mampu mengeluarkan sihir tubuh gelap, tetapi seiring dengan peningkatan ranah kultivasiku, kau akan mendapatkan manfaat setiap kali kau bercinta. Keduanya berpelukan. Berbaring saja di sana. Seluruh kekuatan Sarah diserap oleh Julian. Namun, tubuhnya sangat ajaib. Ketika kekuatan internalnya terkuras, tubuhnya akan secara otomatis menyerap energi dari langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya. Tak lama kemudian, dia memperoleh kembali kekuatannya. Anda bahkan tidak perlu berlatih secara sengaja untuk memulihkan energi yang dikonsumsi. Sepertinya aku tidak perlu berlatih lagi di masa depan. Bersamamu, kultivasiku akan meningkat pesat. Julian mengusap lembut tubuh Sarah dan tak kuasa menahan tawa. Bab 7237, Sarah ditangkap. Sarah memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. Setelah mencapai tingkat kultivasinya, ia dapat mengontrol tinggi dan berat badannya sesuka hati, serta ukuran bagian-bagian tertentu di tubuhnya. Ukuran yang ia kendalikan persis sama dengan Julian. Setelah selesai, Julian bangun dari tempat tidur, berjalan keluar kamar, meregangkan otot-ototnya, dan merasakan kekuatan yang dibawa oleh alamnya yang tinggi. Sarah pun memulihkan tenaganya, melangkah keluar, dan berkata, meskipun tubuh gelap itu bagus, kurasa aku tidak bisa sering menggunakan tubuh gelap untuk meningkatkan kultivasiku. Aku masih harus berlatih sesuai jadwal, selangkah demi selangkah. Aku tahu. Julian terkekeh. Pada saat ini, giliran ke-6 kembali. Mengoceh. Begitu dia kembali, dia merasakan Julian telah menembus batas, dan dia tak dapat menahan diri untuk berseru, wah, aku baru pergi beberapa hari, dan kau sudah menerobos. Sambil berbicara, ia menatap Sarah, merasakan kekuatan di tubuhnya hampir habis. Ia tak bisa menahan tawa dan berkata, tubuh gelap itu sungguh hebat. Layak menjadi wadah terbaik dalam legenda. Aku juga ingin mencobanya. Pergi. Julian mengangkat kakinya dan menendang, tubuh Six Round langsung terpental. Akhirnya, ia jatuh tersungkur ke tanah dan menyemburkan darah. Bocah, aku cuma ngomong. Kamu pelit banget. Kamu bahkan gak bisa bercanda. Six Round menghampiri dengan wajah cemberut. Kamu boleh bercanda Louis apa saja, tapi jangan bercanda Louis Sarah. Julian meliriknya, mengganti topik, dan bertanya, bagaimana perkembangan informasi Louis binatang purba itu. Six Round juga menjadi serius dan berkata, aku telah menemukan bahwa seekor binatang purba memang telah dibiakkan di dunia regional terdekat. Namun, daerah ini telah dikepung oleh orang-orang kuat dari Akademi Dao Agung. Sangat sulit bagi kita untuk masuk. Apa asal-usul Akademi Dao Agung? Tanya Sarah. Six Round duduk, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, saya sudah menanyakannya. Akademi Dao Agung adalah kekuatan super yang diciptakan oleh beberapa orang kuat. Akademi ini merupakan salah satu kekuatan terkuat di dunia penjara. Kekuatan Akademi Dao Agung secara keseluruhan sangat kuat, tetapi kita masih memiliki beberapa peluang untuk mendapatkan binatang purba itu. Wajah Six Round dipenuhi keserakahan, dan ia berkata, seekor binatang purba telah lahir, yang berarti sebuah prasasti asli baru telah muncul. Ini adalah kesempatan besar dan keberuntungan. Julian mengerutkan kening dan berkata, daerah itu dikelilingi oleh para Master Akademi Dao. Bagaimana kita bisa masuk? Hei. Six Round tertawa dan berkata, saya sudah menanyakannya. Selama periode ini, dunia penjara sedang mengadakan acara besar. Acara apa? Tanya Julian. Six Round menjelaskan, sepertinya ini adalah kontes nomor 1 dunia. Para master terbaik Akademi Dao semuanya telah pergi untuk berpartisipasi dalam kontes nomor 1 dunia. Oleh karena itu, makhluk yang dikirim oleh Akademi Dao untuk menjaga dunia regional seharusnya tidak terlalu kuat. Sekalipun mereka kuat, mereka mungkin hanya berada di tahap awal Saint Tianzun. Mendengar ini, Julian tampak frustrasi dan berkata, sekalipun itu tahap awal Saint Tianzun, kita tidak punya peluang. Aku baru di tahap awal Great Tianzun.
Sekalipun Saint Tianzun tidak bisa membunuhku, aku tidak bisa mengejutkan orang kuat di tahap awal Saint Tianzun. Pikirkanlah sebuah solusi. Solusi diciptakan oleh manusia. Six Round tidak bermaksud menyerah. Seekor binatang purba, dengan prasasti asli yang belum pernah muncul sebelumnya, ini adalah kesempatan yang sangat langka, bagaimana mungkin dia melepaskannya seperti ini. Julian menilai kekuatannya sendiri. Dia sudah memasuki alam Tianzun Agung, meski baru pada tahap awal, tetapi dia sudah memegang pedang awan tertinggi di tangannya. Dengan kembalinya tiga elemen menjadi satu, dia mungkin tidak akan kehilangan kesempatan menghadapi orang kuat di tahap awal alam Tianzun Agung. Tapi, itu hanya akan berhasil jika dia adalah Saint biasa di tahap awal. Jika dia bertemu monster seperti Yuyi dari klan bulu, 10 orang saja tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Baiklah, mari kita coba. Julian memikirkannya dan kemudian berbicara. Dia juga tertarik pada binatang purba ini dan prasasti asli kelahirannya. Suami. Sarah berkata, tingkat kultivasiku terbatas. Sekalipun aku pergi, aku tak bisa membantumu. Aku akan menunggumu di sini. Kalau tidak berhasil, kembalilah. Selama kau masih punya gunung hijau, kau tak perlu khawatir kekurangan kayu bakar. Ya, aku tahu batasku. Julian mengangguk pelan, mengacak-acak rambut hitamnya, lalu berkata, tunggu saja aku di sini, aku akan kembali dengan selamat. Oke, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo kita ke dunia regional dulu untuk melihat apa yang terjadi. Six Shift berkata dengan tidak sabar, pernahkah kau memikirkan bagaimana perasaanku saat kau menunjukkan kasih sayangmu di hadapanku? Julian mengabaikan biksu tua Six Round. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sarah, dia pergi perlahan. Begitu dia pergi, Sarah kembali ke rumah. Ia duduk bersila di tanah dan mulai berlatih. Begitu ia mulai melatih kemampuannya, ia menyebabkan energi langit dan bumi beresonansi. Beberapa fragmen tanda magis di langit dan bumi dengan cepat berkumpul membentuk prasasti misterius yang mengandung energi kuat. Sejak datang ke dunia gelap dan kembali ke dunia bawah, Sarah tidak pernah berlatih dengan serius. Sekarang setelah dia berlatih, dia menyadari betapa kuat fisiknya. Gunung suci tempat tinggal Sarah. Di langit, tanda-tanda prasasti yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul, bahkan tanda-tanda prasasti di area sekitar pun berkumpul di sini. Tanda-tanda prasasti ini bergabung membentuk prasasti baru. Hal ini menarik perhatian banyak makhluk di area tersebut. Apa itu? Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan bisa merasakan tanda-tanda asli di dunia. Sekarang ada makhluk yang bisa menggabungkan tanda-tanda ini untuk membentuk prasasti baru. Ini mengerikan. Di kota ini, banyak makhluk sedang menatap gunung suci di kejauhan. Pada saat itu, seorang lelaki tua melewati daerah ini dan langsung tertarik dengan pemandangan ajaib ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan melihat ke arah tempat Sarah berada. Setelah merasakan bahwa kultivasi Sarah tidak tinggi dan ia memiliki tubuh gelap yang langka, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, haha, aku, Santo Pedang Gunung Kesepian, akan berbalik. Setelah mendapatkan tubuh gelap ini, dunia penjara ini akan menghormatiku, Santo Pedang Gunung Kesepian, sebagai guru. Istana Dao Agung, Istana Tianji, dan Istana Taixue semuanya akan diinjak-injak di bawah kakiku. Sang Master Pedang Gunung Kesepian merupakan makhluk kuat di tahap tengah alam Saint Tianzun. Sekarang, orang-orang terkuat di dunia telah berkumpul di Istana Taixue untuk bersaing memperebutkan tempat pertama di dunia, dan dia yakin bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dia mendengar berita bahwa seekor binatang purba akan segera muncul di dunia regional, jadi dia datang ke sini secara khusus, ingin merebut binatang purba itu sebelum orang-orang kuat itu tiba setelah berpartisipasi dalam konferensi nomor 1 dunia. Namun tak disangka, saat melewati tempat ini, saya malah bertemu dengan sosok yang gelap. Dan tubuh gelap ini adalah wilayah yang dominan. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak tinggi, tetapi jika ia mau mengolahnya sedikit, jika pengolahannya meningkat, maka akan sangat membantunya. Tubuhnya berkelebat, dan dia muncul di Gunung Suci tempat Sarah tinggal. Siapa? Merasakan kehadiran makhluk hidup, Sarah segera berhenti berlatih. Begitu ia berhenti dan belum bereaksi, ia ditahan oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Ia tidak bisa bergerak atau menggunakan kekuatan apapun. Sang pendekar pedang Gunung Kesepian muncul. Ia mengamati Sarah dari atas ke bawah, dengan senyum sinis di wajah tuanya. Sungguh kecantikan yang menakjubkan. Aku telah tidur dengan begitu banyak wanita cantik, tetapi ini pertama kalinya aku bertemu seseorang secantik ini. Tuhan sungguh memberkatiku. Kembalilah ke Lonely Mountain bersamaku. Master Pedang Gunung Kesepian mengayunkan pedangnya dengan santai, dan kekuatan dahsyat menyelimuti Sarah, lalu menghilang ke dalam rumah. Bab 2738, Kelahiran Binatang Kuno. Julian pergi bersama Six Round. Dia tidak tahu bahwa begitu dia pergi, sesuatu terjadi pada Sarah dan dia diculik oleh seorang pria kuat di tahap tengah Saint Tianzun. Pada saat ini, Julian dan Six Round sudah mendekati dunia regional. Di dunia regional, di tepi satu-satunya dunia penjara, terdapat jutaan gunung. Sejauh mata memandang, terhampar pegunungan bergelombang di depan. Area ini telah diblokir oleh Akademi Dao, dan tidak ada makhluk hidup yang diizinkan mendekat.
Terlebih lagi, begitu Julian dan Six Round muncul di dunia regional, mereka merasakan kehadiran makhluk tingkat Saint Tianzun yang kuat. Agak sulit. Julian mengerutkan kening dan berkata, aku bisa merasakan ada seorang pendekar Saint Tianzun di pegunungan di depan, dan ada juga pendekar Saint Tianzun yang sedang mengitarinya. Hal ini terjadi ketika sejumlah besar pendekar pergi untuk berpartisipasi dalam konferensi bela diri No. 1 dunia. Lagi pula, aku yakin seiring tersebarnya berita ini, para pendekar yang tidak ikut serta dalam konferensi bela diri No. 1 dunia akan datang ke sini. Six Round juga berpikir keras. Situasinya lebih rumit dari yang dibayangkannya. Sekalipun dunia penjara terlalu besar, namun tidaklah sebesar itu, bahkan tidak sebesar pesawat di dunia luar. Sekalipun Akademi Dao sengaja memblokir berita, berita itu tetap akan tersebar. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu beritanya. Kalaupun mereka mendapat berita, mereka akan mendapatkannya lebih cepat daripada orang kuat lainnya. Saat ini, jauh di antara jutaan gunung, di puncak Gunung Suci. Sebuah bangunan muncul di sini. Di istana, ada seorang pria parubaya di aula utama. Pria itu tampak khawatir, dan berkata, semakin banyak orang kuat yang datang. Saya khawatir formasi ini tidak akan mampu menahan mereka. Begitu ada orang kuat yang menerobos formasi, kita akan kehilangan keuntungan sepenuhnya. Ngomong-ngomong, apakah beritanya sudah sampai? Kapan orang-orang kuat dari Akademi Dao saya akan tiba? Menjawab tetua, pesan telah dikirim kembali, tetapi sekarang semua master di Akademi berada di Akademi Kekaisaran dan tidak dapat pergi. Kepala istana telah mengirim pesan, berapapun biayanya, kita harus bertahan sampai akhir konferensi seni bela diri No. 1 dunia. Makhluk lain di istana sudah dalam perjalanan, tetapi untuk konferensi seni bela diri No. 1 dunia ini, semua orang suci di istana telah mengikuti kepala istana, dan hanya murid-murid di tingkat master bela diri surgawi yang datang. Pria parubaya yang duduk di sini juga seorang ahli di alam suci yang mulia surgawi. Kultivasinya telah mencapai puncak tahap awal alam suci yang mulia surgawi, dan ia hanya selangkah lagi menuju tahap tengah. Namanya Justin, dan dia adalah sesepuh Akademi Dadao. Orang yang menemukan binatang purba itu adalah muridnya. Setelah mendengar berita itu, ia bergegas ke sana sesegera mungkin. Setelah memastikan bahwa memang ada binatang purba, ia pun menyampaikan berita itu sesegera mungkin. Di luar jutaan gunung, Julian dan Six Round bersandar pada batu bersama-sama. Dulu kau adalah ahli jimat di Pavilion Tianji. Kau sangat ahli dalam hal jimat dan formasi. Meskipun kau tak lagi sekuat dulu, ingatanmu masih ada. Bisakah kau membentuk formasi besar untuk menjebak semua orang kuat itu? Lalu kita bisa mencari binatang purba itu dan kabur setelah mendapatkannya. Tanya Julian. Aku punya ingatan, tapi aku tak punya kekuatan untuk membentuk formasi. Lelaki tua tingkat 6 itu juga memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan berkata, ada banyak prasasti formasi tingkat lanjut yang sama sekali tak bisa kugunakan. Aku hanya punya ingatan, tapi tak punya tingkat kultivasi dan kekuatan. Apa gunanya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Julian menatapnya. Kau bertanya padaku, siapa yang harus kutanyai? Six Round juga menatap Julian dan berkata, kaulah yang menciptakan puncak awan tertinggi di kehidupanmu sebelumnya, dan kau bukan orang yang mudah ditipu. Seharusnya kau punya solusi, kan? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada jalan, aku tidak akan bertanya padamu. Kedua lelaki itu bersandar di batu, frustrasi terlihat di wajah mereka. Pada saat ini, Julian menatap ke kejauhan, mengerutkan kening, dan berkata, satu lagi telah datang, dan dia berada di tahap tengah yang mulia surgawi. Semakin banyak orang kuat yang muncul. Pangkat ke-6 berkata tanpa daya, kalau tidak berhasil, ayo mundur. Sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk mengikuti binatang purba dan prasasti asli yang lahir di sini. Seiring makin banyaknya orang-orang kuat yang muncul, Six Round hampir menyerah. Boom! Pada saat ini, fluktuasi kekuatan yang mengerikan datang dari jauh. Ini adalah formasi yang dibentuk oleh Santo Tianzun yang kuat di tahap tengah yang telah tiba untuk menyerang Akademi Dao. Kekuatan ini begitu mengerikan sehingga bahkan tanah leluhur di sini, yang kosong dan padat, masih retak. Retakan ini menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, dan mengerikan jika dilihat dari kejauhan. Ini aula cabang Akademi Dao kami. Siapapun yang datang, segera pergi. Sebuah suara datang dari kedalaman pegunungan Milion. Ini suara Justin. Ia keluar dari Akademi Dao, berharap bisa mengintimidasi orang kuat yang menyerang formasi. Sekarang dia hanya bisa menunda waktu sampai orang-orang kuat dari istana tiba. Terlebih lagi, binatang purba itu masih dalam tahap kehamilan dan belum lahir, dan prasasti asli yang menyertai kelahiran binatang purba itu belum sepenuhnya terbentuk. Jika tidak, ia tidak akan membentuk formasi di sini dan menunggu, melainkan akan langsung mengambil binatang purba dan prasasti aslinya. Saint Tianzun tingkat menengah yang kuat yang datang ke sini adalah orang yang sangat tangguh. Dia sama sekali tidak menganggap serius Akademi Dao. Dia terus menyerang dan menyerang formasi, mencoba menghancurkannya dengan kekuatan brutal. Formasi ini terus mengendur. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Seekor binatang purba telah lahir, dan prasasti aslinya telah muncul kembali. Apakah Akademi Dao Agung ingin memonopolinya? Bersamaan dengan suara itu, Saint Tianzun menyerang formasi itu lagi.
Benar sekali, sungguh suatu berkah untuk mengetahuinya. Seorang pria kuat lainnya berbicara, dan kemudian pria kuat ini juga menyerang formasi tersebut. Ini akan menjadi kekacauan. Sang Six Round berwajah gembira dan berkata, selama masih ada kekacauan di sini, kita akan punya kesempatan. Ayo bertarung. Lebih baik bertarung sampai dunia jungkir balik. Baru setelah itu kita punya kesempatan. Julian juga menantikannya, mengharapkan orang-orang kuat yang datang untuk bertarung demi binatang purba dan demi prasasti asli yang menyertainya. Seiring dengan semakin banyaknya orang berkuasa yang mengambil tindakan, formasi yang dibentuk oleh Justin menunjukkan tanda-tanda mengendur dan hancur. Pada saat ini, di bagian terdalam pegunungan Milion, fenomena aneh muncul di langit dan bumi. Seberkas cahaya ungu melesat ke langit. Cahaya ungu ini mengandung kekuatan misterius Dao Agung dan aura dahsyat hukum langit dan bumi. Prasasti aslinya hampir terbentuk. Saya tidak tahu siapa yang memanggil. Boom! Di bawah serangan gabungan dari banyak orang kuat, formasi yang dibentuk oleh Justin, sesepuh Akademi Dao, hancur berantakan, dan banyak sekali orang kuat yang bergegas menuju jutaan gunung di depan. Melihat pemandangan ini, Justin berkata dengan wajah tak berdaya, aku masih tidak bisa menghentikannya, dan aku masih tidak bisa menundanya sampai orang-orang kuat dari istana tiba. Formasi itu hancur, dan Justin tak lagi peduli, dan bergegas menuju kedalaman pegunungan Baiwan. Sekarang, tergantung pada apakah ia bisa mendapatkan binatang purba ini dan prasasti asli yang menyertai kelahiran binatang purba tersebut. Semuanya berhenti. Pada saat ini, sebuah suara yang membawa tekanan datang dari kedalaman Million Mountains. Begitu suara itu keluar, sebuah kekuatan dahsyat menyebar. Di bawah kekuatan penghancur itu, semua makhluk hidup tak berani bergerak. Julian dan Six Round juga bergegas ke pegunungan 100.000 saat formasi itu hancur. Saat kekuatan mengerikan itu datang, Julian juga terkejut dan berkata, oke, aura yang mengerikan. Ini adalah alam setengah langkah dari puncak kelupaan. Six Round juga mengerutkan kening dan berkata, ini mungkin telah mencapai puncak setengah langkah alam lupa tertinggi. Bab 2739, Pengorbanan. Setengah langkah menuju makhluk tertinggi yang melupakan keadaan pikiran, ini merupakan legenda bagi Julian, karena ia hanya melihat setengah langkah yang tidak lengkap menuju makhluk tertinggi yang melupakan keadaan pikiran, dan itu adalah Milan. Namun, bagi Six Round, itu bukan sekadar legenda. Ia telah melihat seseorang yang telah mencapai setengah langkah kelupaan tertinggi, dan itu adalah kehidupan Fuxi sebelumnya, Louis. Dia tahu aura Louis. Aura yang muncul sekarang bahkan lebih kuat dari aura di kehidupan Fuxi sebelumnya. Apa yang terjadi? Julian mengerutkan kening dan bertanya, mengapa ada aura yang begitu menakutkan di sini? Six Round menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu. Orang-orang kuat lainnya benar-benar terkejut. Mungkinkah makhluk setengah-setengah yang telah melupakan emosinya di penjara di sini? Ada catatan Louis orang-orang kuat yang dipenjara di berbagai tempat. Mengapa tidak ada catatan Louis tempat ini? Dia pasti salah satu dari 5 pemimpin. Makhluk-makhluk ini dipenuhi rasa terkejut dan takut. Meskipun keberuntungan itu baik, itu bukanlah hal yang baik jika mengganggu meditasiku. Sebuah suara samar datang dari kedalaman pegunungan Milion. Segera setelah itu, tanah di depan berguncang, dan gunung-gunung suci serta bumi yang tak terhitung jumlahnya retak. Saat bumi retak, seorang raksasa muncul di hadapan semua orang, tetapi raksasa ini memiliki rantai magis di anggota tubuhnya, yang merupakan belenggu yang diubah dari prasasti magis yang tak terhitung jumlahnya. Raksasa itu berdiri, tubuhnya tampak siap mencabik-cabik langit. Tubuhnya terus mengecil. Akhirnya, ia menjadi seukuran manusia normal. Ia duduk bersila di reruntuhan. Belenggu di sekujur tubuhnya menghilang, tetapi ia tak pergi. Karena dia tidak bisa pergi, begitu dia pergi, belenggu ajaib di tubuhnya akan muncul. Siapa yang senior? Beberapa makhluk menimbulkan pertanyaan. Hehe, siapa aku? Tawa ringan terdengar dari dalam Million Mountains. Siapakah aku? Aku hampir lupa siapa diriku. Beberapa makhluk memanggilku sakrifis, dan beberapa memanggilku iblis. Namun, aku masih suka makhluk lain memanggilku sakrifis Sein. Sebuah suara samar terdengar. Ya, dia adalah leluhur klan Ji. Six Round tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening dan bertanya, dari mana asalmu? Six Round berkata, ketika dunia gelap bergejolak, terdapat 2 kubu utama. Satu kubu dipimpin oleh 4 klan kuno, dan kubu lainnya juga memiliki banyak pemimpin, termasuk klan Ji. Santoji adalah salah satu pencetus kekacauan ini. Berkat upayanya yang terus-menerus untuk menaklukkan kubu-kubu tersebut, pertempuran ini melanda seluruh dunia gelap. Mendengar ini, ekspresi Julian menjadi sangat serius. Semua makhluk hidup yang hadir terkejut. Pengorbanan kepada orang suci, ini adalah keberadaan yang terkenal. Mereka yang berada di dunia penjara semuanya adalah keturunan ras yang gagal. Dunia luar sengaja menyembunyikan sejarah ini. Namun, sejarah ini bukan rahasia di dunia penjara. Semua makhluk hidup di dunia ini tahu sejarah ini. Pada saat itu, ketika jalan jiwa muncul kembali, kekuatan-kekuatan teratas yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan satu demi satu untuk mendapatkan kesempatan memasuki negara pelupa tertinggi, dan akhirnya berubah menjadi perang di antara ras-ras yang tak terhitung jumlahnya.
Dan Santo ini adalah salah seorang pemrakarsa peperangan dan salah seorang pemimpin pihak yang kalah. Pihak yang kalah memiliki 5 pemimpin utama, tetapi bahkan makhluk-makhluk di dunia penjara pun tidak tahu di mana kelima pemimpin utama itu dipenjara. Mereka hanya tahu bahwa kelima pemimpin utama itu dipenjara di dunia penjara, tetapi di mana mereka berada, tidak ada makhluk yang tahu. Pada awalnya, kelima pemimpin itu dikalahkan. Meskipun mereka dikalahkan, terlalu sulit untuk membunuh mereka, jadi orang-orang kuat yang dipimpin oleh 4 klan gelap kuno bergabung untuk menyegel mereka, dan tidak ada makhluk hidup yang tahu bahwa mereka telah disegel. Selain itu, setiap orang kuat di pihak yang kalah yang setengah langkah lagi dari keadaan melupakan situasi akan disegel. Hanya mereka yang berada di bawah setengah langkah alam pelupaan tertinggi yang dipenjara di dunia penjara dan dapat bergerak bebas di dunia penjara. Prasasti primitif yang sangat ajaib. Suara pendeta itu datang dari kedalaman pegunungan sejuta. Ia berkata dengan ringan, aku tidak menyangka seekor binatang purba akan lahir di dekat tempatku menyendiri, dan prasasti primitif itu pun lahir. Senior. Seorang Santo Tianzun berkata, Senior, kultivasi Anda luar biasa. Binatang purba ini dan prasasti aslinya tidak berguna bagi Anda. Kami semua pecundang yang terpenjara di sini. Tolong jangan mempersulit kami. Mari kita berjuang untuk prasasti aslinya. Pecundang. Mendengar 3 kata itu, Sang Santo menjadi marah dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Santo Tianzun yang berbicara menghilang sebelum dia sempat bereaksi, dan tubuh serta jiwanya hancur. Melihat pemandangan ini, para pria kuat lainnya tidak berani berbicara lagi dan menutup mulut mereka. Banyak dari mereka bahkan ingin melarikan diri, tetapi aura pengorbanan suci terlalu kuat, menekan mereka sehingga mereka tidak berani bergerak. Kalau tidak, mereka pasti sudah pergi. Julian menarik napas dalam-dalam. Sang Santo Tianzun yang agung yang berdiri tegak di hadapannya musnah oleh hembusan udara. Seberapa kuatkah pemujaan leluhur ini? Jika kita bisa menyelesaikan ini, bukankah kita akan mampu menyapu bersih seluruh dunia yang gelap? Ini karena orang-orang yang benar-benar kuat di dunia gelap semuanya telah memasuki jalan jiwa. Di dunia gelap saat ini, Julian belum pernah mendengar ada klan yang mencapai setengah langkah alam tertinggi terlupakan. Bahkan jika ada orang kuat di dunia gelap yang telah mencapai alam ini, jumlah mereka tidak banyak. Apakah menurutmu kita bisa menyelamatkan orang-orang kuat ini dari dunia penjara? Julian melirik Six Round. Jangan coba-coba. Six Round berkata, mereka terbelenggu. Belenggu ini bahkan lebih mengerikan daripada formasi di dunia luar. Lagi pula, lampu minyak hanya bisa membawa makhluk hidup masuk, tapi tidak bisa mengeluarkannya. Sekalipun kita punya lampu minyak, kita tidak bisa membawa yang kuat keluar dari dunia penjara. Haruskah kita memasukkan orang-orang kuat ini ke dalam senjata ajaib luar angkasa? Kata Julian, dengan begini, kita bisa membawa mereka pergi tanpa diketahui siapapun. Six Round memutar matanya dan berkata, kau pikir semuanya terlalu sederhana. Apa yang bisa kau pikirkan, tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang kuat yang membangun formasi di masa lalu. Julian tak berkata apa-apa lagi. Ia menatap ke kedalaman pegunungan sejuta dan berkata lantang, Senior Jisheng, aku datang dari luar dunia penjara. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di area itu menatap Julian. Julian menatap tekanan napas, melompat ke langit, dan kemudian muncul di area tempat pendeta itu dipenjara. Dia duduk bersila di atas batu bundar. Prasasti magis yang tak terhitung jumlahnya juga diukir pada batu ini. Giliran ke-6 kemudian muncul. Julian muncul di dekat orang suci pengorbanan dan dapat melihat orang suci pengorbanan itu dengan jelas. Julian tidak bisa melihat wujud aslinya, tetapi wujud manusianya masih cukup tampan. Meskipun ia telah terperangkap selamanya, ia masih memiliki aura yang tak terkalahkan. Kamu, dari dunia luar. Pendeta itu menatap Julian, mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berkata dengan tenang, tingkat kultivasimu tidak tinggi, tetapi tubuhmu cukup kuat. Terlepas dari apakah kau berasal dari dunia luar atau bukan, bahkan jika kau berasal dari dunia luar, bagaimana kau bisa membawaku pergi? Julian berkata dengan serius, selama kamu mengolah semua prasasti asli ras dunia gelap, kamu akan mampu menghancurkan formasi dunia penjara, dan kemudian kamu juga akan mampu menghancurkan formasi yang menjebak senior. Haha. Mendengar hal itu, sang pendeta tak kuasa menahan tawa. Bab 2740, Orang Suci ingin menerima murid. Sang pendeta tertawa terbahak-bahak, dan dia menatap Julian seakan-akan sedang menatap orang bodoh. Bahkan tingkat ke-6-nya memalukan. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini relatif rendah dan lemah dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, ingatannya masih ada. Sebagai seorang ahli rune yang berspesialisasi dalam mempelajari prasasti dan rune primitif, ia sangat memahami keajaiban prasasti primitif. Bahkan jika makhluk hidup menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari prasasti primitif, ia mungkin tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Ada pula orang jenius yang mengamalkan 2 atau lebih prasasti asli dalam waktu yang bersamaan. Mereka yang dapat mempraktikkan banyak prasasti primitif semuanya adalah makhluk yang menakutkan. Berlatih semua prasasti asli dunia gelap. Bahkan dalam buku-buku kuno yang tersisa dari dunia gelap, tidak ada catatan mengenai hal ini.
Dia mengakui bahwa Julian adalah seorang jenius dan telah menyusun catatan dao asal di kehidupan sebelumnya, tetapi dao asal hanyalah dao asal dari dunia luar, yang tidak sebanding dengan prasasti aslinya. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa memahami semua prasasti asli dunia gelap hanya dengan mengandalkan kultivasimu sebagai Dewa Langit Agung? Pendeta itu menatap Julian. Ketika dipertanyakan, dicemooh, dan dipandang rendah, Julian sama sekali tidak ambil pusing. Saat pikirannya bergerak, sebuah diagram misterius muncul. Diagram ini berisi prasasti asal-usul alam luar, serta prasasti asli klan es dan klan api. Ketika pendeta melihat diagram ini, ia juga terkejut, lalu memuji, kau juga luar biasa. Meskipun tingkat kultivasimu tidak tinggi, kau telah menguasai begitu banyak asal-usul di luar dunia gelap. Namun, asal-usul itu hanyalah beberapa fragmen tanda yang diubah setelah tanah leluhur dihancurkan. Apa yang telah kau kuasai sekarang bahkan tidak mendekati batas prasasti inti beberapa ras kuat di dunia gelap. Banyak makhluk hidup berkumpul di pegunungan seluas 1 juta meter persegi ini. Semua makhluk ini terkejut dengan formasi Julian. Ini karena diagram itu terlalu misterius dan mendalam. Mereka bahkan tidak bisa memahaminya, apalagi memahaminya. Terlebih lagi, Holy Sacrifice, salah satu dari 5 pemimpin yang memulai kerusuhan, justru memuji Julian. Ini cukup untuk menggambarkan betapa mengerikannya Julian. Julian berkata dengan acuh tak acuh, aku yakin selama diberi waktu, aku bisa memahami prasasti asli semua ras di dunia gelap. Meskipun hari ini mungkin masih lama, para senior selalu punya sesuatu untuk dinantikan, kan? Karena kalian toh tidak bisa pergi dari sini, kenapa tidak membantuku? Bagaimana jika suatu hari nanti, aku benar-benar memahami prasasti asli dan menghancurkan formasi di sini? Pendeta itu menatap Julian, sedikit mengernyit, dan langsung bertanya, wah, kamu dari mana? Kamu bilang kamu datang dari dunia luar, tapi apa kamu punya bukti? Julian langsung memanggil lampu minyak dan berkata, apakah ini yang membawaku ke dunia penjara? Melihat lampu minyak itu, Sang Santo segera mengerti, dan bertanya, benda sepenting itu, keempat klan kuno pasti telah mengirim guru-guru terbaik untuk menjaganya, bagaimana kalian mendapatkannya? Julian juga berbicara dan menceritakan kisah Paviliun Tianji. Keturunan klan surgawi memasuki kondisi setengah langkah maha terlupakan, mencuri lampu minyak, dan akhirnya bereinkarnasi dengan luka-luka. Aku mendapatkan lampu minyak itu secara kebetulan. Kali ini aku memasuki dunia penjara untuk mendapatkan prasasti asli klan emas, kayu, dan tanah. Kira-kira, apa kau bisa membantuku? Julian menjelaskan secara singkat bagaimana dia mendapatkan lampu minyak dan menyatakan tujuannya. Jika pendeta itu dapat membantunya, akan jauh lebih mudah baginya untuk mendapatkan prasasti asli ketiga suku tersebut. Aku merasakan prasasti asli suku es dan api dalam formasimu. Ras primitif 5 elemen juga sangat terkenal di dunia gelap. Namun, 5 elemen saling memperkuat dan saling menahan. Tak ada makhluk yang mampu menguasai kekuatan asli 5 elemen secara bersamaan. Sekali kau mencoba mengendalikannya, kau akan mati mendadak. Anak muda, kusarankan kau untuk menyerah. Pendeta itu berkata dengan tenang, saya pikir Anda memiliki potensi yang luar biasa. Prasasti asli klan saya juga menakjubkan, dan termasuk yang terbaik di dunia gelap. Jika Anda bersedia, Anda bisa menjadi murid saya. Saya akan mengajarkan prasasti asli klan saya dan keterampilan sihir saya seumur hidup. Selama Anda berkonsentrasi pada pemahaman, Anda pasti akan menjadi salah satu kekuatan teratas di dunia gelap di masa depan. Sang Santo tak lagi punya harapan untuk pergi. Pada awalnya, mereka yang bergabung untuk menyegelnya di sini adalah banyak makhluk setengah langkah tertinggi yang telah melupakan situasi dan banyak sekali orang kuat dari berbagai ras. Pemahaman mereka luis prasasti ras masing-masing telah mencapai puncaknya. Dia tidak percaya bahwa Julian dapat memperoleh prasasti asli ras ini dan memahaminya secara ekstrim. Namun, Julian memang memiliki potensi, dan pemahamannya sungguh mengerikan. Ia juga tidak ingin kehilangan keahlian uniknya, jadi ia berpikir untuk menerimanya sebagai murid. Di antara jutaan gunung di luar sana, banyak sekali laki-laki kuat yang merasa iri. Ini adalah pengorbanan kepada seorang suci, tokoh kuat yang terkenal di zaman kuno. Warisannya jauh lebih kuat dari binatang purba manapun. Meskipun binatang purba itu lahir dengan prasasti asli, tidak ada yang yakin seberapa kuat prasasti asli yang muncul saat kelahiran binatang purba itu. Mungkin prasasti itu sangat kuat, atau mungkin juga sangat lemah. Aku tidak tertarik pada prasasti asli klan pengorbanan, dan aku juga tidak tertarik pada kemampuan sihir para pendahuluku. Tujuan kunjunganku kali ini hanyalah prasasti asli klan emas, kayu, dan tanah. Karena aku sedang dalam kesulitan, aku ingin mempelajari prasasti asli ketiga klan ini dan menggabungkannya menjadi mantra terlarang 5 elemen untuk memulihkan seorang pria kuat. Dengan pria kuat ini, aku bisa melindungi diriku untuk sementara waktu dan punya waktu untuk berlatih dan bangkit. Julian berbicara dengan tenang. Pendeta itu menatap Julian dengan ekspresi aneh. Warisannya adalah berkat yang tertinggi. Dulu, banyak sekali jenius yang ingin menjadi muridnya, tetapi ia menolak semuanya. Kini, ia berinisiatif menerima murid, tetapi ditolak. Nak, tahukah kau apa yang telah hilang darimu? Kau telah kehilangan kesempatan untuk menaklukkan dunia yang gelap. Ucap pendeta itu kata demi kata. Oh.
Julian tersenyum tipis dan berkata, dengan potensiku, hanya masalah waktu sebelum aku bisa menaklukkan dunia gelap. Julian sangat percaya diri. Hanya berdasarkan diagramnya. Semakin banyak prasasti asli yang Anda pahami, semakin kuat pula formasi yang akan terbentuk. Tentu saja, jika aku tidak menjadi muridmu, tetapi kau bisa memberiku prasasti asli klan pengorbanan, aku akan tetap melakukannya dengan senang hati, kata Julian sambil tersenyum. Anak kecil. Otot-otot di sudut mulut pendeta itu berkedut. Sepanjang sejarah, siapa yang berani bicara seperti ini kepadaku? Siapapun yang berani bicara seperti ini pasti sudah kutampar sampai mati sejak lama. Aduh. Dia mendesah tak berdaya dan berkata, aku sudah terkurung begitu lama, dan kemarahan di hatiku sudah hilang. Kemudian, ia menatap Julian dan berkata, nak, aku beri kau kesempatan. Kau berada di tahap awal yang mulia surgawi agung. Aku akan menekan wilayahmu dan melawanmu. Jika kau bisa mengalahkanku di tahap awal yang mulia surgawi agung, kali ini aku akan memberimu prasasti asli klan pengorbanan dan peruntungan binatang purba. Oke. Julian berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya, jika aku menang, tolong beri aku perintah tertulis dan biarkan aku membawanya untuk menemukan orang-orang kuat dari suku emas, kayu, dan bumi dan meminta mereka untuk memberikan prasasti asli ras mereka. Sesuai keinginanmu, kata pendeta itu dengan ringan. Namun, senior, kamu disegel, bisakah kamu bertarung? Tanya Julian. Haha. Pendeta itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, selama aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku, belenggu ini tidak akan membahayakanku. Bersambung.